2020, Python Fundamental for Data Science pada September tanggal 14 2020, lalu Data Wrangling Python pada September tanggal 19 tahun 2020, workshop and tutorial data mining with Python pada November 2020. Lalu beberapa pengalamannya menjadi staf Badan Eksekutif Mahasiswa Kementerian Kajian Pendidikan pada tahun 2018, lalu menjadi panitia pentas seni Himpunan Mahasiswa Administrasi Manajemen Pendidikan Show AP 2018, lalu menjadi sekretaris bidang hikmah pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Baidawi Universitas Negeri Yogyakarta pada periode 2018-2019, lalu menjadi Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Baidawi Universitas Negeri Yogyakarta dari periode 2019 sampai sekarang, lalu praktik kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta, program studi manajemen pendidikan pada tahun 2020. Demikian CV dari Kak Ulul. Lalu waktu saya serahkan kepada Kak Arkan yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Silahkan Kak Arkan. Oke, cek apakah suara saya terdengar ya teman-teman? Suaranya sudah masuk. Oke, alhamdulillah. Oke, saya buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Imawati Ulul Azmi Syafira sebagai pemateri pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua IMM UGM dan Ketua PKIMM Ibnu Khaldun UGM, yang kami hormati Imawan, Imawati, peserta diskusi pada malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita perhatikan bahwa kita dapat melaksanakan diskusi pada malam hari ini. Senantiasa juga sholawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khataman nabiyin. Semoga senantiasa memberikan syafaatnya sampai yaumul akhir nanti. Amin, amin, amin. Teman-teman sekalian, izinkan di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Anantia Ali Arkan Barik, bisa dipanggil Arkan, yang akan memandu acara diskusi pada kesempatan kali ini. Diskusi kali ini yang dikemas dalam program BISIK, Bincang Asik, yang mengusung tema mengenai maraknya kekerasan seksual. Masihkah kampus menjadi ruang bagi mahasiswa? Diskusi ini dilatar belakangi bahwa mengenai berita tentang kekerasan seksual yang menjadikan perempuan sebagai korban terus bermunculan tak kunjung surut. Kekerasan seksual ini terjadi di berbagai tempat tanpa memandang bulu. Bahkan kampus pun menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan seksual. Seperti yang terjadi pada pemberitaan kekerasan seksual beberapa waktu lalu yang terjadi di UNRI, UNSRI, UB, dan UNJ. Hal ini tentunya membuat banyak pihak khawatir bahwa kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman dalam menuntut ilmu justru menjadi ruang yang tidak aman. Bagai gayung bersambut. Menanggapi kasus-kasus tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2021, Menteri Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang mana dalam Permendikbudristek ini, selain mengatur mengenai ancaman sanksi bagi pelaku pelecehan seksual, diatur pula mengenai upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus. Meskipun begitu, ternyata dalam perkembangannya, peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kita menghasil dari BBC News Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta pemerintah untuk mencabut atau meninjau ulang frasa mengenai persetujuan korban atau yang juga dikenal dengan istilah konsen pada pasal 5 Permendikbudristek Dikti ini. Menurut MUI, frasa tersebut dimaknai sebagai transaksi atau aktivitas seksual di luar nikah selama dilakukan suka sama suka menjadi tidak diatur dan karenanya tidak dapat dikenakan sanksi, sehingga
menimbulkan bahwa kesan permen ini melegalkan perzinahan jika dilakukan suka sama suka. Bahkan Muhammadiyah sebagai organisasi yang kita cintai, sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia, juga berpandangan bahwa peraturan ini mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Kemudian muncullah pertanyaan, perlukah Permendikbudristekdikti ini sebagai tameng untuk mengurangi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pada masa ini? Terima kasih. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita telah bersama dengan Imawati Ulul Asmi Syafira yang akan menjadi pemateri pada diskusi kali ini. Halo Kak Ulul, apakah suara saya terdengar di sana? Terdengar jelas, Mas Arkan. Oke, alhamdulillah. Baik, langsung saja masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai makna kekerasan seksual, masihkah kampus menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa? Kepada Imawati Ulul Asmi Syafira, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih banyak atas sambutannya dan undangannya kepada PKM Khaldun dan UGM. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini mungkin lebih enaknya kita berbincang aja ya, sesuai dengan temanya tadi, bincang asik. Jadi bukan sekedar saya ngasih materi ataupun nanti ada beberapa teman-teman yang ngasih masukan, tapi ini komunikasi dua arah. Yang harapannya teman-teman bisa mengambil ilmu dari saya dan saya juga bisa mengambil pelajaran dari teman-teman semuanya. Oke, bisa ditampilkan dulu slide-nya mungkin, Mas? Ya. Jadi saya izin pakai slide ya, biar gampang menceritakannya. Oke. Sesuai dengan tadi ya sudah dibuka oleh Mas Arkan, bahwasanya banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang menguap ya, dan itu tidak masuk radar istilah gitu ya, sampai akhirnya ada Permendikbud turun dan makin banyak lagi kasus-kasus yang timbul gitu kan. Tapi di lain sisi juga muncul pertanyaan, dengan adanya kasus seperti itu, apakah kampus itu sudah menjadi ruang aman bagi mahasiswa gitu kan istilahnya. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang ada di balik dari Permendikbudristek ini. Nah, jadi Permendikbudristek ini tidak hanya menjadi payung hukum di perguruan tinggi. Harapannya itu adalah maksudnya bukan hanya menjadi dasar hukum agar kekerasan seksual itu turun, tapi juga bisa menjadi keberanian bagi korban-korban untuk bisa speak up di media massa atau di media online. Nah, lanjut dulu, Mas. Nah, oke, mulai dari adanya survei Kemendikbud dan laporan tentang dari Komnas HAM Perempuan itu sendiri, bahwasanya Menteri Nadiem Makarim sendiri mengatakan bahwasanya 77% dosen itu menyatakan adanya kekerasan seksual, dan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Dan 63% itu tidak melaporkan kasus yang diketahui kepada pihak kampus. Jadi bayangin aja, 77% dan 63%-nya itu tidak melaporkan kepada kampus. Pun kalau misalkan melaporkan, ya nanti ujung-ujungnya kita nggak tahu nih akhirnya bakal seperti apa. Dan data itu juga didukung oleh Komnas Perempuan sepanjang 2015 hingga 2020 yang mengatakan bahwasanya dari keseluruhan pengaduan atau keseluruhan laporan kekerasan seksual yang ditujukan atau dilaporkan kepada Komnas Perempuan, itu sebanyak 27%-nya itu terjadi di lingkungan kampus atau di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang lebih parahnya lagi adalah mayoritas korban tersebut adalah perempuan. Seperti itu. Mungkin lanjut dulu. Oke, dari banyaknya kasus itu, sebetulnya itu masih sedikit ya. Kalau kata orang itu masih sedikit. Kalau kata Profesor Nina ini adalah salah satu peneliti di Komnas Perempuan. Itu kayak gunung es saja. Kalau teman-teman tahu gunung es, atasnya kan dikit, bawahnya tuh tajam makin banyak gitu kan. Nah, karena dari Komnas Perempuan itu sendiri,
kekerasan seksual itu sangat banyak dan pada tahun 2020 aja itu terdapat 2.945 laporan yang tercatat, dan sementara dari 9 tahun terakhir ya sama seperti apa yang disebut oleh Menteri Nadiem Makarim itu mencatat setidaknya 45.000 kasus yang pernah dilaporkan di Komnas Perempuan. Dan banyak kasus kekerasan seksual itu terjadi di kampus namun disembunyikan atas nama baik kampus. Dan fenomena ini tuh kayak fenomena gunung es gitu ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang tidak pernah terlaporkan dan itu belum tahu gitu. Apakah memang mereka nggak mau lapor atau memang karena ada stigmatisasi yang terjadi di sekitar kita. Lanjut. Oke. Nah, menyambung tadi, karena ada penyangkalan dari masyarakat kita, dari sumber yang sama, saya mengutip pernyataan dari Profesor Alimatul Kiptiyah. Beliau ini seorang peneliti ulung di bidang feminisme dan gender, dan beliau juga menjadi salah satu anggota Majelis Tarjih dan Tajdid di Muhammadiyah, pernah mengisi di pimpinan wilayah Jawa Timur juga dengan topik yang sama. Beliau mengatakan bahwasanya di Indonesia itu masih ada stigmatisasi atau istilahnya masih ada pandangan bahwasanya kalau misalnya adanya terjadi kekerasan seksual itu masih menyalahkan korban gitu. Ya pasti penyebabnya nih gara-gara perempuannya nih yang terlalu menggoda gitu misalnya, atau karena perempuannya pakai baju yang compang-camping istilah gitu ya. Karena keluar malam sendiri, karena kemana-mana sendiri dan sebagainya gitu. Ya mungkin itu salah satunya, tapi di balik di balik kasus itu masih banyak lagi orang atau perempuan yang menjadi korban dengan atribut yang utuh gitu. Misalnya mereka masih pakai pakaian tertutup tapi masih jadi korban, atau mungkin mereka sudah berdua atau berempat tapi mereka masih jadi korban kekerasan seksual itu sendiri. Nah, jadi artinya adalah perempuan itu sudah berusaha maksimal untuk meminimalisasi resiko, tapi jangan sampai kita tuh masih punya pandangan bahwasanya karena kekerasan itu terjadi karena perempuan yang mancing. Itu adalah pemikiran yang istilahnya kalau kata Prof itu adalah sedikit keliru ya, bukan lagi benar, tapi keliru. Nah, dari perspektif agama pun perempuan itu bukan objek seksual. Kenapa tidak dilihat dia sebagai perempuan, sebagai profesor misalnya, atau sebagai pendaki, koki, penceramah. Jadi bukan hanya sekedar dari segi seksualnya aja. Nah, cara berpikir masyarakat Indonesia itu masih perlu dipertanyakan. Karena mikirnya ya, kalau ada kekerasan seksual itu terjadinya karena perempuan yang selalu istilahnya ya yang menggoda gitu. Nah, bahkan stigmatisasi yang terjadi di masyarakat dan masyarakat itu juga yang masih rentan, istilahnya masih cenderung menyalahkan perempuan itu juga diamini oleh pendapatnya Andi Entriani. Beliau adalah ketua Komnas Perempuan sendiri. Nah, menurut beliau, korban yang kerap disalahkan oleh masyarakat itu sering menghadapi pengucilan, bahkan sampai pengusiran dari tempat tinggal karena dianggap menodai komunitas masyarakat tersebut. Nah, jadi udahlah perempuan ini jadi korban gitu kan, tapi ternyata di komunitas masyarakat pun mereka masih ditolak karena ya anggapannya wah kamu sudah ternodai gitu kan. Padahal mereka tuh ternodai oleh dengan konteks mereka nggak setuju dengan kegiatan itu gitu kan. Nah, hal ini yang menjadikan kenapa laporan itu atau kekerasan seksual itu jarang banget dilaporkan. Ibaratnya ya karena payung hukumnya memang nggak ada, kemudian karena ada cara pandang masyarakat yang belum bisa melihat persoalan dari kacamata yang lebih besar lagi. Cara pandangnya seperti itu. Lanjut dulu. Nah, kemudian dari Khairul Umam sendiri, beliau adalah Managing Director Center for Women and Gender Studies, mengatakan bahwasanya regulasi itu sendiri pun nggak cukup. Istilahnya payung hukum itu sendiri pun nggak cukup. Jadi makanya penting banget kita tuh membuat satu sistem istilahnya. Kita membuat satu ekosistem di masyarakat maupun dari regulasi itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi orang-orang yang
rentan itu, orang-orang yang rentan. Maksudnya orang rentan ini adalah mereka yang istilahnya ya perempuan ini gitu kan. Karena kita tahu mungkin korban kekerasan seksual ini nggak cuma perempuan gitu kan, ada mungkin laki-laki gitu kan, anak-anak muda laki-laki gitu kan. Ya tapi orang-orang yang rentan ini perlu dilindungi. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana bisa mengaplikasikan regulasi itu di kampus. Nah, makanya kalau misalnya kita ngelihat di Permendikbudristek, sebenarnya aspek itu cukup memadai ya, mulai dari regulasinya, mulai dari aturannya, definisi dan hal-hal formatif lainnya, kemudian berusaha diimplementasikan dengan membuat satgas gitu kan, satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu. Karena apa? Karena rata-rata, dan ini mungkin nggak semuanya, karena saya juga belum punya datanya, tapi rata-rata orang atau pelaku kekerasan seksual ini adalah orang-orang yang merasa lebih gitu ya, maksudnya merasa lebih dominan gitu, karena dia merasa lebih punya hak untuk melakukan kepada korban, makanya dia kayak gitu. Nah, orang-orang kayak gini harus bisa dijerat dengan kasus ataupun dijerat dengan tindakan gitu ya, bukan hanya sanksi normatif aja gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, pertanyaannya adalah selama ini ya, kalau teman-teman boleh, mungkin teman-teman punya sumber yang lain, kita itu tidak punya payung hukum sendiri yang mengatur tentang kekerasan seksual secara eksplisit. Tapi sebelum marak, bukan karena marak terus ada aturannya, tapi sebelum ada aturan itu. Nah, maraknya kekerasan seksual ini hanya diatur oleh KUHP aja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana istilahnya pun bisa kabur ya dari pelecehan seksual jadinya cabul gitu. Teman-teman bisa cek di pasal 289 sampai 296, istilah pelecehan seks itu tidak ada, tapi adanya cabul. Dan itu pun kalau misalkan kita laporkan, kalau misalkan kita adalah sebagai korban pencabulan gitu kan istilahnya, itu bukan harus sih. Saya kurang paham apakah ini harus memenuhi ABCDE, tapi kata-katanya itu adalah menyertakan 5 macam alat bukti. Yang pertama ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, ini kan sedikit susah juga ya, karena ruang lingkupnya pencabulan ini adalah tindakan yang memang semena-mena dalam konteks nuansa seksual itu sendiri. Nah, tapi kalau dilihat, bahwasanya 5 macam alat bukti ini ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Nah, semisal nggak ada saksi pada saat itu, seperti apa? Nah, misalnya efek yang keterangan ahli ini mungkin lebih ke surat perujukan ataupun surat hasil observasi dan sebagainya. Nah, semisal ini dikatakan ibaratnya tidak statistikal itu seperti apa? Karena contoh aja kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan KPI. Nah, padahal ada keterangan ahli ya, bisa katakan bahwasanya korban itu mengidap PTSD, bahkan trauma ya, post trauma itu sangat berat gitu. Tapi masih menimbang-nimbang untuk apakah benar ada apakah benar ada pelecehan seksual atau enggak gitu. Nah, itu tadi, jadi sangat berat untuk kita kalau misalnya kita masih terus bersandar pada payung hukum yang ini. Karena itu tadi, macam alat buktinya ini sangat ya berat kalau misalnya kita mengalami sendirian gitu kan, mengalami sendirian. Dan pada akhirnya kalau misalkan kita pun udah memenuhi ini, hakimlah yang akan memutuskan apakah terdakwa tersebut bersalah ataupun tidak bersalah berdasarkan pembuktian di pengadilan. Next. Nah, kemudian kita akan ngelihat dulu gimana sih bentuk kekerasan seksual itu gitu kan. Jadi menurut Ibu Nina Tursina, beliau adalah Ketua Bidang UKM Wanita Pekerja Pengusaha Gender dan Sosial dari DPN Apindo. Dalam artikel beliau di Hukum Online mengatakan bahwasanya ada 4 hal atau 4 bentuk pelecehan seksual, yaitu mulai dari fisik, kontak langsung,
dengan tubuh, mulai mencubit, mencium, menatap dengan nuansa nafsu. Kemudian ada lisan, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi. Dan ini konteksnya juga tentang nuansa seksual, isyarat, bahasa tubuh yang bernada seksual. Kemudian ada tulisan, gambar pornografi, postek seksual atau pelecehan lewat email dan model komunikasi elektronik. Dan yang terakhir adalah secara psikologis, emosional, yaitu dengan ditandai adanya ajakan terus-menerus dan tidak diinginkan. Ya, yang tidak diinginkan gitu kan, tidak diharapkan. Oke, lanjut lagi. Nah, tapi 4 atau 5 tadi itu menurut beliau. Nah, sementara dalam Permendikbudristek itu sangat banyak, kira-kira ada 21 bentuk aktivitas yang bisa dikatakan sebagai indikasi kekerasan seksual, mulai dari menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik dan atau identitas gender korban, kemudian memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan dan atau lelucon dan atau siulan bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman, mengirimkan pesan lelucon, gambar dan lain sebagainya yang bernuansa seksual, mengambil, merekam, mengedarkan foto atau rekaman audio atau visual yang korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban gitu. Dan korban yang dimaksud pada Permendikbudristek ini adalah merujuk pada komunitas ya. Maksudnya ada mahasiswa mungkin, ada dosen mungkin yang mereka tuh didegradasi nilainya sebagai manusia. Nah, itu adalah korban menurut Permendikbudristek. Nah, kalau misalnya bicara, tadi udah banyak ya, mulai dari bicara kenapa kita membutuhkan Permendikbudristek ini, karena ternyata banyak sekali kasus yang terjadi di lingkungan kampus, walaupun tidak terlalu banyak yang melapor, tapi ini anggapannya adalah mereka yang nggak ngelapor ini udah cukup banyak, lebih banyak lagi yang nggak ngelapor daripada yang melapor gitu kan. Sehingga Kemendikbudristek merasa perlu sekali untuk membuat payung hukum ini gitu. Karena kita tahu sendiri pada kenyataannya payung hukum secara nasional pun itu belum selesai. RUU PKS atau sekarang disebut dengan RUU TPKS, tindak pencegahan kekerasan seksual, itu belum selesai gitu. Jadi makanya Permendikbudristek ini dianggap penting untuk menjadi payung hukum bagi mereka, yang korban, yang saksi, yang pelapor, supaya mereka tuh aman, nggak terkena ancaman, nggak merasa diintimidasi ketika melaporkan, karena pada kenyataannya mereka sering kayak gitu kan. Nah, oke, mungkin terus siapa sih korban yang harus dilindungi gitu kan? Mungkin di next. Nah, kalau teman-teman kita kilas balik diskusi pada November lalu, debat ya, bukan debat sih, tweet war yang terjadi di Twitter antara orang-orang yang pro dengan Permendikbudristek dan orang-orang yang kontra dengan Permendikbudristek. Mereka itu sebetulnya ya nggak perlu, maksudnya letak ketidaksetujuan orang-orang yang kontra adalah mungkin ada konsen gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi kacamata yang diperlihatkan oleh teman-teman yang pro, mereka tuh pengen ngelindungi orang-orang ini nih. Bisa digedein. Oh ya ini. Misalnya ada child sex, ada pedofilia hukum gitu kan, ada prostitusi hukum germonya gitu ya. Misalnya ada ya perkosaan gitu kan. Nah, orang-orang ini yang pengen dilindungi di Permendikbudristek Dikti seperti itu, dan dan RUU PKS atau RUU TPKS kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya? Kalau misalnya payung hukumnya sendiri belum ada, nah orang-orang ini ya ini yang keluyuran kemana-mana gitu kan. Istilahnya mereka nggak dapat perlindungan hukum kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat gambarnya di Twitternya Mas Obi-Wan Katnobi. Saya nggak tahu nama aslinya siapa, dan Mas Ismail Fahmi. Ini kemarin debat ya. Jadi kalau saya baca, kalau kita sama-sama baca flowchart-nya, kalau misalnya ada kegiatan seksual, kalau nggak ada ya udah gitu kan. Kalau ada, nah
semua pihak yang di bawah umur, semua pihak di bawah umur nggak, atau semua pihak udah legal nggak? Ternyata ada yang di bawah umur, berarti ini adalah child sex gitu kan. Kalau misalkan enggak, tanya lagi, apakah ini dewasa dan anak-anak? Nah, maksudnya hubungan antara dewasa dan anak-anak. Kalau iya, berarti ini adalah pedofilia. Nah, kalau misalkan enggak, berbayar gitu kan. Kalau iya, berarti ini prostitusi. Nah, kalau misalkan enggak, nah, apakah dalam ikatan pernikahan? Kalau iya, berarti ya kita tanya lagi, apakah dengan konsen? Nah, kalau misalkan dengan konsen atau dengan persetujuan, berarti tidak. Nah, ini adalah seks pasutri kalau dalam pernikahan. Nah, kalau misalkan enggak dalam pernikahan, dan kita tanya lagi apakah dengan konsen atau tidak, berarti ini perkosaan. Nah, bahkan di dalam pernikahan pun konteks konsen ini juga penting ya. Maksudnya kayak persetujuan antara dua orang itu, antara pasangan suami istri itu. Nah, mungkin next lagi, di next lagi aja. Nah, sekarang gimana sih upaya untuk pencegahan tindak kekerasan seksual itu? Ini sampai sekarang, kalau teman-teman mengikuti perkembangan bagaimana RUU TPKS dan mungkin mengikuti perkembangan diskusi Permendikbud Ristekdikti di tempat yang lain, masih belum ada titik temu yang bisa ditawarkan gitu. Walaupun kemarin Pak Nadiem Makarim itu berkunjung ke Aisyah ya, Ibu Siti, tapi masih belum ada nih kira-kira bentuk revisi yang cocok untuk Permendikbudristek yang istilahnya mengamankan semuanya ya. Tidak tidak ribut lagi soal konsen, tidak ribut lagi soal melegalkan zina dan sebagainya, karena kita tahu bahwasanya perdebatan itu ya di situ, letaknya ada pada frase konsen itu. Yang satu mikir kalau misalkan ada konsen berarti ada apa ya, nilai intrinsik melegalkan zina, karena kalau misalkan suka sama suka boleh gitu kan. Dan satu berdalih ya konsen itu adalah hal yang harus ditanya sebetulnya, karena di situ kita tahu apakah kekerasan seksual, adakah kekerasan seksual atau adakah itu adalah hubungan konsensual gitu kan. Nah, sampai sekarang perdebatan tentang pencegahan itu masih belum ditemukan. Tapi yang paling menarik adalah jawaban dari beberapa teman-teman saya di Twitter. Ada satu upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Apa? Ya, jawabannya cuma satu. Jangan melakukan kekerasan seksual. Nah, ibarat kata kalau misalnya, tapi ya ini juga dibarengi dengan beberapa aturan ya. Misalnya kayak kita menjaga pakaian kita supaya tidak mengundang, misalnya gitu kan. Kemudian kita juga nggak bertingkah ya, maksudnya tidak menjaga perilaku kita gitu kan, istilah gitu. Jadi kayak kita jangan mengundang seperti itulah kalau perempuan. Tapi di satu sisi bagi laki-laki yang mungkin selama ini sebagai orang-orang yang komunitas atau peran yang sering jadi pelaku kekerasan seksual, pencegahan bagi mereka adalah jangan melakukan kekerasan seksual. Iya, ibaratnya kayak kalau maling gitu kan, ya jangan maling gitu kan. Untuk mencegah orang maling, berhenti maling ya jangan maling gitu kan. Untuk mencegah tindak pidana yang lain misalnya, atau kejahatan yang lain ya jangan melakukan kejahatan, jangan narkoba, jangan ini. Karena semuanya itu self control. Balik lagi ke self control laki-laki itu, karena kita tahu manusia ini nggak mungkin sebebas itu ya. Maksudnya kalau teman-teman lihat di media sosial sebelumnya atau mungkin di mana gitu kan, beberapa orang itu malah mengamini bahwasanya laki-laki itu sangat liar, laki-laki itu sangat nggak bisa mengontrol nafsunya gitu kan. Begitupun juga dengan perempuan, nggak bisa mengontrol nafsunya. Sebenarnya nggak juga gitu ya. Kita sebagai manusia itu punya aturan untuk bisa mengikuti norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar kita gitu kan. Nah, sebagai umat Muslim, kita pun yang punya ya beragama Islam, sebisa mungkin itu peran laki-laki untuk pencegahan seksual itu ya dengan menundukkan pandangan gitu deh istilahnya. Sebisa mungkin kita tuh mengontrol diri gitu ya. Nah, kalau laki-laki yang mengamini keliaran nafsunya,
Ya itu patut dipertanyakan sih. Karena kita nggak seliar itu, dan sebagai bedanya manusia sama hewan kan kayak gitu ya. Kalau hewan nggak ada akalnya gitu kan. Sementara kan kita punya akal. Kita gunakan akal itu untuk bisa menjadi manusia, yaitu memanusiakan manusia yang lain. Nah, kemudian di sini balik lagi ke topik yang awal, bahwasanya urgensi undang-undang atau urgensi Permendikbud 30 ini dalam melindungi mahasiswa itu, kalau diibaratkan di level itu sangat tinggi ya, karena kita tahu bahwasanya mahasiswi atau mahasiswa yang jadi korban itu belum ada payung hukumnya. Nah, penyebab terjadinya kekerasan seksual tadi itu ya tadi karena kita tidak punya self control. Nah, dan relasi kuasa. Orang-orang yang memiliki ibaratnya punya jabatan atau ngerasa dia memiliki hak untuk melakukan sesuatu, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, itu adalah hal yang sering terjadi di dalam konteks kekerasan seksual. Dan upaya pencegahannya di kampus adalah membuat regulasi, kemudian aktivitas, maksudnya adalah apa ya, semacam gerakannya itu juga nyata, dan pencegahan yang lain adalah kita sebagai makhluk beragama atau sebagai manusia aja lah ya, kalau misalnya nggak beragama juga nggak apa-apa, sebagai manusia aja lah, kita harus punya self control karena kita berbeda dengan makhluk yang lain, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman. Nah, yang patut didiskusikan adalah gimana nih pandangan teman-teman yang lain terhadap Permendikbudristek ini, karena kita tahu Permendikbudristek ini juga sedang proses revisi karena beberapa masukan ya kemarin, dan mungkin sekarang ini memanasnya lagi adalah RUU TPKS seperti itu. Nah, kita bisa bertukar pikir di sesi ini, sesi untuk mencari bagaimana pencegahan kekerasan seksual itu di kampus. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mas Arkan. Oke, terima kasih Kak Ulul atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi Kak Nurul ya. Di sini teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan tanggapan atau mengajukan pertanyaan mungkin terkait apa materi yang telah disampaikan oleh Kak Ulul ini? Silahkan. Jika ada, silahkan untuk open cam atau open cam. Kemudian silakan. Sepertinya udah ada Imawan ya yang ingin mengajukan pertanyaan, yaitu Kak Hafizan Arhab Juswil. Kepada Kak Hafizan, silahkan. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya. Sebelumnya tes suara saya kedengaran jelas nggak ya, teman-teman? Terdengar, Mas. Oke, mantap. Ya, sebelumnya makasih Mas Arkan atas waktunya sudah mempersilahkan saya untuk berbicara di forum diskusi kita kali ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang buat Mbak Ulul. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan kami, Mbak, untuk bisa mengisi, memantik diskusi yang insya Allah nanti sama-sama bisa berjalan lebih cair ya. Habis ini mungkin teman-teman saya nanti sedikit menyampaikan pandangan saya. Semoga bisa membuka atau memantik diskusi juga. Nanti teman-teman yang lain juga harapannya bisa ikut memberikan pandangan gitu ya. Jadi biar kita sama-sama punya dapat ilmu baru, dapat pandangan perspektif baru kayak gitu. Oke, kembali ke topik kita pada malam hari ini. Sebenarnya yang membuat saya resah dan membuat saya agak aneh itu adalah ketika penjelasan dari Mbak Ulul itu menyampaikan tadi yang di paling awal dari Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri Nadiem Makarim itu menyampaikan kalau di universitas, khususnya di kampus itu, ternyata angka kekerasan seksual yang tidak dilaporkan itu sangat banyak. Ya. Yang dilaporkan banyak dan yang tidak dilaporkan itu lebih banyak lagi. Dan ini yang membuat saya agak aneh gitu. Padahal kita ya sebagai insan terpelajar, kan, sebagai orang-orang yang semestinya paham dengan tata krama yang setiap hari diisi dengan etika akademik, yang setiap hari bersinggungan dengan pembelajaran yang ya etika sama dosen kan kita kayaknya sangat
sangat mengamalkan sopan santun, tata krama dan sebagainya. Ternyata mengejutkan adalah bahwa di lingkungan kampus sendiri itu tidak aman dari kekerasan seksual. Nah, ini yang membuat saya bertanya-tanya bagaimana bisa mahasiswa gitu ya atau pelajar mungkin dia yang setiap hari bersinggungan dengan hal tersebut ternyata di permasalahan ini sangat bobrok kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara terbaik untuk bisa atau cara paling tepat untuk bisa menghabisi kekerasan seksual ini, nggak hanya di lingkungan kampus saja, tapi juga di luar lingkungan kampus, mungkin di lingkungan kerja atau bahkan di rumah. Kita kan bisa aja ada kekerasan seksual itu juga banyak sering terdengar itu terjadi di rumah, bahkan dilakukan oleh keluarga sendiri. Nah, kalau dari saya itu punya pandangan kalau kekerasan seksual ini butuh kerjasama dari dua belah pihak gitu, dua belah gender, dan entah itu dari pihak gender laki-laki, maskulin atau gender perempuan, feminim. Nah, bagaimana kita harus bekerja sama? Bekerja sama adalah tidak boleh saling menyalahkan karena misal mentang-mentang mayoritas pelaku itu dari laki-laki, terus kemudian dianggap bahwa laki-laki itu adalah penyebab dari kekerasan seksual ini. Padahal banyak juga laki-laki yang jadi korban dan pelakunya bisa sesama laki-laki atau perempuan kayak gitu. Nah, perempuan juga sama, tidak bisa disalahkan karena mungkin dianggap menggoda atau misalkan pakaiannya ternyata nggak tertutup dan lain sebagainya. Nah, dua-duanya ini harus bekerja sama dan menurut saya yang paling terbaik itu emang harus mengedukasi sejak dini gitu. Jadi sex education itu harus hadir dari sejak TK kayak gitu, dari sejak lahir ke dunia. Kita lahir ke dunia sampai kita sekarang harus benar-benar ditanamkan. Oh, kita nggak boleh melakukan A, B, C, D karena itu termasuk kekerasan seksual gitu. Karena ada juga sebetulnya orang yang melakukan itu karena dia tidak tahu atau mungkin sebenarnya dia tahu tapi dia nggak terlalu mendetail tahu kalau misalkan itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Dia menganggapnya cuma bercanda gitu kan. Dia menganggapnya cuma lelucon atau mungkin karena saking deketnya dianggap biasa aja. Padahal itu sebenarnya sudah masuk ke tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini kekerasan seksual. Mungkin dari saya itu sih pandangan saya dan mungkin nanti teman-teman bisa melengkapi dan nambahin yang mungkin hadir di sini dan juga minta tanggapan dari nanti Mbak Ulul seperti itu. Makasih Mas Arkan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas tanggapannya Kak Afizat Al-Habduswil. Mungkin kalau teman-teman ada tanggapan lagi silahkan diutarakan. Tapi sebelumnya saya ingin meminta tanggapan dulu dari Kak Ulul mengenai tanggapan dari Kak Hafizan tadi. Silahkan Kak Ulul. Oke, terima kasih Mas Arkan. Saya mengamini betul tawaran ataupun tanggapan tadi dari Mas Afizan bahwasanya itu kerja dua arah ya, nggak cuma kerja satu arah. Nah, kerja dua arah pun juga didukung oleh sistem atau istilahnya kayak ekosistem di tempat itu ya. Nah, nggak cuman antara dua orang nih ataupun antara dua pihak yang sering jadi korban ataupun yang sering diasosiasikan jadi pelaku gitu kan. Tapi juga dari masyarakatnya. Karena kita tahu bahwasanya tantangan terbesar di Indonesia ataupun kita aja lah ya sebagai mahasiswa itu adalah realitanya nggak semudah itu. Realitanya nggak semudah itu karena masyarakat itu masih berpikir bahwasanya kekerasan seksual itu ya karena perempuan itu dia masalah utamanya itu. Ya mungkin kalau misalkan masyarakatnya bisa diajak diskusi atau bisa diajak rembuk gitu kan untuk menjadi pior pencegahan kekerasan seksual itu boleh aja gitu kan. Tapi ternyata pada realitanya masyarakat kita itu istilahnya ya ini ya, istilahnya mereka tuh udah capek cari uang gitu kan, udah capek kerja gitu kan. Kemudian kalau disuruh bahas ini itu kayaknya gimana gitu. Ibaratnya gitu ya. Kalau di kampung-kampung kan kalau ibaratnya waktu saya dulu KKN, cerita dikit ya. Mengubah atau istilahnya memberikan tawaran ke mereka tuh susah banget. Karena mereka udah disibuki dengan kegiatan mereka sendiri gitu kan. Sementara kasus atau konteks kekerasan seksual itu menjadi menjadi topik yang berat untuk didiskusikan kepada mereka.
Jadinya mereka pun setengah-setengah dapat informasi untuk membuat ekosistem ini gitu. Padahal untuk melakukan pencegahan, kalau misalnya udah terjadi, ya ekosistem ini harus dibentuk gitu. Ekosistem yang aman, ekosistem atau lingkungan masyarakat yang aman. Yang aman itu artinya yang memiliki pola pikir yang beda dari masyarakat sebelumnya gitu. Kayak ibaratnya gitu ya, karena pola pikir masyarakat kita tuh masih di sana gitu. Sebagaimana tadi Prof. Alimah, beliau sendiri juga mengiyakan bahwasannya masih banyak dari kita ataupun dari orang tua kita, dari tetangga-tetangga kita itu punya pandangan seperti itu. Kalaupun misalnya mereka mengakui bahwasanya ini misalnya ya ada laki-laki ataupun ada perempuan yang jadi korban gitu kan. Nah, tapi stigma joroknya itu masih ada melekat gitu. Wah, kamu udah jorok nih jadi manusia misalnya gitu ya. Nah, itu yang agak mungkin itu yang menjadi penghambat kenapa orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual itu nggak pernah melaporkan. Mereka takut dapat stigma jorok. Nah itu. Nah coba dari teman-teman ada pandangan lain kira-kira? Gak apa-apa. Makasih Mas Arkan. Oke, terima kasih. Oke, apakah teman-teman ada yang ingin mengajukan tanggapan lagi atau mungkin pertanyaan? Silahkan. Tapi sebelumnya ini menarik ya, bahwa dikatakan bahwa di masyarakat itu masih menganggap mengenai pelaku atau korban pelecehan seksual ini sebagai kayak aib seperti itu kan, sehingga dimusuhi di masyarakat. Ini saya tertarik karena sebenarnya kehadiran permen riset ini sebagai salah satu apa yang dikatakan Roskopun itu sebagai law as a tool of social engineering. Jadi hukum ini sebagai untuk merubah nilai-nilai masyarakat yang ada di dalamnya dan sebagai alat pembaruan di masyarakat seperti itu. Mungkin diharapkan mungkin bisa seperti itu di kemudian hari. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan tanggapan lagi mengenai diskusi kita yang alhamdulillah sangat seru pada malam hari ini? IMM BSKM. Oke, silahkan kepada admin IMM BSKM jika ingin mengajukan tanggapannya. Ya, cek suara saya terdengar ya. Ini saya terdengar. Ya, saya Gus bahwa saya juga mendengarkan tadi sedikit. Perkenalkan ya, saya Zidan dari IMM BSKM, temannya Mbak Ulul di PCM BSKM gitu ya. Izin bertanya Mbak Ulul, ini saya kan juga sedikit banyak lihat-lihat story gitu ya tentang ini ya, tentang Permendikbud dan kekerasan seksual di dalam kampus gitu. Nah tadi kan Mbak Ulul juga menawarkan kira-kira apa sih solusi yang ditawarkan agar bisa kita setuju antara dua pihak yang berkontra itu kan, bertubuhkan atau apa ya tentang itulah. Nah yang saya ikuti itu kan di teman-teman yang beraliran Islamis gitu ya. Mereka menawarkan bahwa kalau saya tidak salah menangkap ya, itu bahwa konsen itu hanya konsen itu hanya berlaku untuk kegiatan seksual di dalam pernikahan. Gitu ya. Nah, di luar pernikahan itu nggak perlu konsen, itu kan tidak sesuai dengan hukum agama. Gitu. Itu yang ditawarkan oleh teman-teman dari pihak Islamis. Gitu ya. Semua itu disetujui kecuali konsen di luar pernikahan. Ya, itu misalnya hubungan seksual atau mungkin seksual gitu ya, kegiatan seksual di luar pernikahan, tapi berdasarkan konsen itu kan yang ditolak. Gitu. Nah, sebenarnya itu yang ditawarkan oleh teman-teman Islamis gitu. Nah, tawarannya itu kenapa sih nggak disetujui oleh teman-teman yang saya anggap feminis gitu ya, teman-teman feminis itu kenapa sih alasan itu kenapa nggak di tawaran solusi itu kenapa tidak disetujui gitu. Untuk pertanyaan pertama gitu. Terus yang kedua studi kasus ya. Gitu. Misalkan saya sebagai laki-laki ya, memuji teman perempuan saya cantik gitu. Hari ini dia suka saya puji cantik gitu ya. Kemudian keesokan harinya saya puji lagi cantik gitu. Ternyata dia sedang tidak mood gitu. Dia suka disebut cantik mungkin karena sedang banyak masalah dan stres. Kemudian dia tidak suka gitu. Dan kemarin saya bilang bahwa dia cantik dan dia suka gitu. Nah,
kan kalau berbasis konsen itu kan menjadi sangat bias sekali. Hari ini dia bisa suka, besok dia nggak suka. Gitu. Padahal kita melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa menghilangkan bias itu? Kira-kira peraturan seperti apa sih yang kira-kira bisa menghapuskan bias konsen itu? Itu kan yang menurut saya konsen itu sangat bias sekali. Itu tergantung pada tempat dan waktu dan siapa yang mengucapkan itu dan siapa yang melakukan itu gitu kan. Misalkan ya contoh lagi, saya dipuji ganteng oleh perempuan yang saya suka dan cantik, saya senang. Tapi sebaliknya kalau yang muji itu saya nggak suka orangnya, misalkan apa ya, mohon maaf fisiknya saya tidak suka, saya juga tidak suka. Nah itu kan sangat sangat tidak adil sekali bagi saya gitu. Nah kira-kira gimana sih gitu dari pandangan Mbak Ulul tentang itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik sekali ya. Silahkan mungkin kalau Kak Ulul ingin memberikan tanggapan mengenai tanggapan ini ya, silahkan monggo. Oke, terima kasih Mas Arkan dan terima kasih Mas Didan sudah menanggapi. Betul sekali, perdebatannya itu apa tadi? Kalau dari kata Mas Didan, teman-teman Islamis gitu ya, atau orang-orang Islamis itu menawarkan solusi untuk apa tadi yang pertama ya? Oh saya lupa ya. Bukan konsen. Aduh. Oh ya, ya konsen ya. Sebelum sampai karena konsen tadi itu fluktuatif gitu kan. Jawabannya ketika saya melihat perdebatan itu ya Mas ya. Kenapa orang-orang yang cenderung feminis belum bisa menemukan jawaban untuk mengakhiri debat konsen tadi itu adalah karena mereka menilai nilai itu debatable. Jadi nilai yang diadu itu debatable. Mau haram, istilah gitu ya, mau haram atau mau halal pun hubungan itu debatable. Itu balik lagi ke individunya, istilah gitu. Karena ibaratnya gini, ini saya mengutip beberapa tweet ya, soal kekerasan seksual ini jalan terang, kecuali kaum agamawan mengakui ada itu kan. Terus dibalas nih sama katakanlah orang yang Islamis ya. Soal kekerasan seksual ini susah menemukan jalan terang, kecuali kaum liberal mengakui adanya kerugian dari hubungan intim di luar nikah meskipun adanya konsen. Itu kan. Nah, karena hubungan nikah, tadi saya ingat. Karena orang-orang dari orang-orang yang cenderung Islamis tadi ataupun orang-orang yang mengkritik Permendikbud ini menilai bahwasanya konsen ini terjadi di luar pernikahan gitu kan. Karena dalam pernikahan itu jelas pasti butuh konsen. Kenapa di luar pernikahan ini perlu adanya konsen dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau dilihat ya, Permendikbud ini memang tidak sepenuhnya sempurna karena dia hanya mencaplok pasal-pasal lama di RUU PKS yang sudah diganti dan akan disahkan menjadi RUU TPKS. Nah, dulu RUU PKS itu juga kata-katanya sama, yaitu berbasis persetujuan atau tanpa persetujuan. Dan ini banyak dikritik oleh beberapa kalangan ya, ada Ayla Indonesia, kemudian dari partai PKS itu sendiri dan sebagainya gitu kan. Nah, karena mereka nggak setuju bahwasanya konsen ini jadi patokan apakah di dalam hubungan itu ada kekerasan ataupun ada tidak. Sebetulnya kalaupun kata-kata ini ada ataupun tidak, pada kenyataannya ketika kita ngelapor ke polisi, ternyata itu ada loh pertanyaan kayak gini. Ada loh pertanyaan, misalnya nih ada perempuan yang lapor polisi kan, Pak saya mengalami kekerasan seksual gitu kan. Ternyata mereka pada polisi itu SOP-nya nanya dulu, ini maunya kamu atau maunya dia gitu. Istilah gitu ya. Apakah ini maunya bersama-sama? Nah, karena ya itu tadi karena ya pada kenyataannya itu gimana ya? Teman-teman Islamis itu udah pengen mengeluarkan konsen ini dari konsep hubungan di luar nikah, tapi ternyata realitanya para penegak hukum kita itu masih menanyakan itu gitu. Berarti kalau misalnya hubungan suka sama suka ya udah dibiarin aja gitu. Walaupun nih misalnya kerugian yang didapat setelah mereka hubungan suka sama suka
itu nggak dapat hukuman tuh yang laki-laki tadi ataupun yang perempuan tadi. Ibaratnya mereka gitu ya. Ibaratnya mereka dirugiin karena hubungan suka sama suka itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah payung hukum kita tuh nggak bisa nyampe ke sana, nggak bisa sampai ngatur soal individu itu, gitu. Karena ya tadi hukum itu debatable sekali. Baik lagi ke personalnya, baik lagi ke anggota masyarakatnya. Kecuali yang jadi korban ini adalah dari komunitas tertentu. Ya misalnya anggap aja lah di RT sini ya. Nah di RT ini ada peraturan gitu kan. Kemudian ya ini yang jadi patokannya atau yang jadi dasar hukumnya kayak gitu. Nah yang kedua soal konsen tadi, yang ibaratnya konsen itu sangat fluktuatif ya, nggak ini ya, nggak stagnan. Besok hari ini dipuji, besok enggak gitu kan. Nah sebenarnya setelah saya baca konsen ini kalau di mana, kalau di Permendikbud itu ada syarat-syaratnya. Ibaratnya ada ketentuan yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi sebelum orang itu ngasih konsen. Misalnya dia harus dewasa, dia tidak di bawah umur, kemudian dia berakal gitu ya. Misalnya dia tidak dalam keadaan mabuk atau tidak ya dalam keadaan sober gitu kan, dalam keadaan yang misalnya ya sadar gitu ya. Nah, misal mereka nggak sadar dan mereka dan tidak terancam. Nah, nggak terancam. Nah, misal mereka dalam kondisi-kondisi itu dan mereka dikatakan konsen, nah itu perlu di apa ya, dipisahkan gitu. Jangan-jangan mereka konsen nih karena ada intimidasi atau karena ada ancaman kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada negara-negara yang mengatur konsen, misalnya negara Inggris, mereka memang jelas ibaratnya gaya hidupnya udah memperbolehkan ya, walaupun saya nggak tahu ada aturan konsen atau enggak. Tapi di sana dibilang bahwasanya orang ataupun individu yang punya konsen atau yang diperbolehkan punya konsen itu adalah orang-orang atau individu yang sudah di atas 16 tahun kayak gitu. Nah, jadi nggak sekedar misalnya aku suka sama dia gitu kan dan kita berhubungan gitu kan, terus kita suka sama suka gitu kan. Tapi ternyata di antara kita ini ada yang di bawah umur. Nah, itu nggak boleh. Akhirnya nanti antara saya ataupun dia akan ada yang dihukum karena sudah menyalahi aturan tadi. Nah, kayak gitu. Nah, pertanyaannya lagi adalah tapi kenyataannya lagi adalah konsen ini tuh sangat terbatas. Nggak sekedar sangat terbatas dan nggak meluas gitu. Karena kayak tadi yang dibilang sama Mas Zidan tadi, karena dia sifatnya bisa berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah, pada akhirnya apa ya, pada akhirnya definisinya pun juga sempit banget. Definisinya pun juga sekedar suka sama suka atau mau sama mau gitu. Padahal kalau kalau dua orang itu sadar ataupun istilahnya mereka dalam keadaan yang bagus untuk berpikir gitu ya, mereka tuh nggak pengen gitu. Istilahnya pasti mereka mikir-mikir, berarti kalau konsen ini ya tentunya ya sampai akhirnya nanti, sampai kalaupun ada resiko dari hubungan ini berarti dia harus konsen dengan hubungan itu gitu kan. Nah, jadi ya balik lagi ke individunya, maaf ya kalau jawabannya template ya. Bukan balik ke individu, balik lagi kepada nilai yang dia taruh dan masyarakat itu anut kayak gitu. Kayak gitu sih Mas. Ya karena kalau dilihat di tweet war ya teman-teman, berdebat-debat kemarin di bulan November lalu soal Permendikbud itu, sebenarnya banyak oknum yang akan terjerat dalam Permendikbud itu kalau misalkan Permendikbud ini diangkat jadi satu aturan yang universal adalah undang-undang gitu ya. Bahkan hubungan yang non konsen di dalam pernikahan pun bisa masuk ke dalam kategori perkosaan kayak gitu. Nah, dan ini dicurigai oleh teman-teman feminis gitu. Nah, tapi konsen itu pun juga dicurigai teman-teman Islamis gitu. Karena sebenarnya ya kalau misalkan ada konsen, berarti kamu bisa dong kemana-mana suka sama suka, mau sama mau gitu kan. Ya, kayak gitulah. Muter-muter jadinya, muter-muter. Ya mungkin itu sih jawaban yang bisa saya tawarkan. Nah, mungkin Mas Jidan ataupun teman-teman yang lain bisa menjawab. Silakan. Terima kasih Arkan. Baik. Terima kasih Kak Ulul dan pertanyaan dari Kak Zidan tadi ya yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin tadi sebenarnya ada yang reset lagi. Inas,
Apakah jadi memberikan tanggapan? Ini sih lebih ke pertanyaan sih, bukan tanggapan. Jadi itu Oke, silahkan, langsung silahkan. aja ya. Ya, silahkan. Oke. Jadi gini, kayak aku mikirin sama orang-orang yang jadi korban pelecehan seksual gitu. Mungkin kan ada yang beragama Islam gitu kan. Nah itu dia kan misalkan udah yang udah terus, dan kebetulan pas waktu kecelakaan kekerasan seksual itu dia hamil, dan dalam kondisi itu apakah dia harus, kan aku ambil dari sisi agamanya itu, apakah dia harus menikah dengan si pelaku kekerasan atau enggak, kayak gitu. Aku masih agak bingung sih sebenarnya sama hal itu. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Oke, silahkan. Mungkin Kak Ulul bisa menjawab tanya dari Inas ini. Cukup menarik juga ya. Oke, silahkan Kak Ulul. Iya. Kalau fenomena yang terjadi kayak gitu ya. Kalau misalkan ada kecelakaan, bukan kecelakaan sih. Ambil aja kasus yang mana tuh ya, yang SMP ya. Pernah tahu nggak yang SMP terus dia korban perkosaan, yang pokoknya tuh bapak si pelaku ini adalah pejabat di Bekasi atau di mana ya, di Depok saya lupa. Anaknya ini adalah pelaku dari perkosaan anak SMP yang sudah hamil gitu ya. Kemudian bapaknya, pejabat itu bilang ya udah, untuk sebagai hukumannya dia jadi suaminya aja gitu. Nah, dari sudut pandang agama pun ya, kalau misalkan anak itu lahir, ya bapaknya itu bukan nggak dianggap bapak biologis, bapak hukum ya, bapak secara hukum ya. Karena ya meskipun dia bapak biologis, tapi dia nggak dapat nggak dapat nasabnya gitu. Tapi kalau dipandang sebagai sudut pandang korban, itu sangat gak enak banget. Adalah kondisi yang sangat gak nyaman ketika kita sehidup semati sama orang yang bikin kita trauma. Gak nyaman banget. Jadi solusi ataupun tawaran, kalau misalnya ada korban kekerasan seksual, dia menikah dengan pelakunya, itu sama aja kayak kita tuh ngasih ayam jor-joran ke kandang singa gitu ya. Selain ini juga menimbulkan trauma yang sangat panjang bagi korban, lagian buat apa juga gitu. Buat apa juga si laki-laki ini atau si pelaku tadi itu sehidup semati sama perempuan yang sudah dia nodai gitu istilahnya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau ya secara agama memang nggak ada nasabnya gitu kan. Bahkan meskipun dia bapak biologis gitu kan. Suatu saat nanti kalau misalnya anak itu perempuan, bapaknya pun nggak bisa menjadi walinya gitu. Ya, adapun kalau misalkan efek yang nggak diinginkan setelah kekerasan seksual itu salah kehamilan gitu kan, itu bisa aja mereka digugurkan anak yang hamil tadi itu, karena kita ngelihatnya dari sisi korbannya gitu kan, nggak sekedar nggak sekedar anak yang dikandung gitu kan ya. Mungkin kalau kita dalam hubungan yang ideal gitu ya, dalam hubungan yang halal, kalau misalnya suami istri gitu kan, ya itu nggak apa-apa, karena mereka juga istilahnya dilindungi dalam hukum agama gitu kan, dan kegiatan mereka pun halal gitu kan, dianggap ibadah. Nah tapi lain cerita kalau misalnya kegiatan ini di luar hukum agama, di luar ikatan pernikahan misalnya gitu kan. Nah ini yang kita balik lagi ke sudut pandang korban kayak gitu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan. Atau teman-teman yang lain kalau bisa mau nambahin nggak apa-apa juga. Terima kasih Arkan dan Ines. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir atau masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oke, Studio Digital Muhammadiyah, Sleman, silahkan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ini terakhir ya teman-teman, karena sudah waktunya juga udah malam juga. Oke, silahkan, monggo.
Cek, halo. Oke, Masuk, Mas. saya masuk ya. Ya, saya bersama Mas Zidan nih tadi, habis rapat IMBSKM. Nah, oh ya, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang belum kenal, nama saya Afgan Askafala. Saya sebenarnya mau itu sih, jadi ini tadi agak fokus, saya mau sedikit lebar malah, tapi masih dalam terkait hal kekerasan seksual gitu ya. Tapi saya lebih ke menyorot tentang zinanya sih, jadi spesifik ke zinanya, tapi ya jadinya nanti agak lebar. Jadi kalau yang saya tahu tentang perzinahan sendiri ya, itu kan dilihat dari yang disebut zina, yang saya ketahui itu kan saat apa ada hubungan gitu ya, ada hubungan biologis, masuknya itu kan ke itu gitu ya, secara biologis seperti itu ya. Nah, tapi itu juga dibatasi dengan adanya saksi gitu, saksinya juga empat perempuan, dua laki-laki saja gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya memang perlu diolah lagi terkait kekerasan seksual itu, di sisi perzinahannya itu gimana ya istilahnya, ini sepertinya nanti hampir seperti pertanyaan Mas Zidan sih. Kita bisa memastikan hal itu disebut sebuah hal yang apa ya istilahnya salah, itu kan tadi yang disebutkan Mbak Ulul tadi kan juga tergantung pada tempat masing-masing, budaya masing-masing gitu, gimana menerima itu gitu. Nah, tapi kalau dalam hukum Islam kan cukup tegas biasanya, dan saya kira malah mengikuti budaya, mungkin pada saat itu budaya Arab ya gitu, apalagi tentang larangan zina itu, kalau yang saya pernah baca itu karena itu ilatnya atau penyebabnya kenapa zina itu dilarang adalah karena itu dapat mengacaukan nasab gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah seluruh atau di dalam seluruh kasus kekerasan seksual itu akhirnya menghasilkan kehamilan atau bagaimana. Namun kalau umpamanya ya kekerasan seksual itu mungkin tidak sampai menghasilkan sebuah kehamilan, atau tadi yang disebutkan Mas Zidan, awalnya sih suka gitu ya, tapi lama-lama wah kok nggak nyaman, terus akhirnya melaporkan gitu ya gitu. Nah, bagaimana istilahnya kita itu ya istilahnya, kita sebagai seorang muslim aja deh ya, kalau tadi kan terlalu lebar, kita sebagai manusia gitu, kita memandang ini apakah hukumnya harus kita hukumi gitu ya. Tadi saya diskusi sebentar sama Zidan terkait yang ada sebuah kompilasi hukum Islam yang di Indonesia gitu, yang ternyata membolehkan juga tadi itu ya, seperti yang dijawabkan ke Mbak Inas ya, tentang pernikahan setelah hamil gitu ya. Nah, menghukumi itu kan artinya apa ya, kalau di Indonesia itu artinya kayak kita main hakim sendiri, atau istilahnya wah ini pasti perempuannya yang salah gitu ya. Nah, ataukah memang kita harus menormalisasi jadinya ya serawopo gitu. Artinya kan gini, kalau di hukum Islam gitu ya. Ini poin pertanyaan saya sebenarnya. Kalau di hukum Islam saat tadi sebenarnya ini lanjut pertanyaan tadi, saat bayi sudah lahir gitu ya, terus ayahnya juga diakui biologisnya seperti itu gitu ya. Apakah langkah kita adalah menormalisasi, atau ini nanti menjadi sebuah sebuah kultur shock yang memang harus kita biasakan itu, kayak kita akhirnya kan itu ya, mau tidak mau mengawinkan gitu ya, mau tidak mau gitu. Nah, ataukah bagaimana jadinya apakah kultur kita yang harus kita geser menuju ke yang lebih toleran gitu ya, ataukah bagaimana ini untuk orang Muslim Indonesia menurut Mbak Ulul gitu.
terkait hubungan tadi. Ya, gitu aja, mungkin agak bulat-bulat ya, sorry. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan mungkin Kak Ulul bisa menjawab. Nanti saya bantu dikit lah, apa ya. Makasih Isla. Monggo Kak Ulul. Oke, terima kasih Mas Arkan. Kalau misalkan boleh saya ulangi, mungkin ini kayak nyambung pertanyaannya Ines tadi ya, Mas Afgan. Konteksnya dalam konteks zina ya, bukan kekerasan seksual kan? Karena kita tahu kalau kekerasan seksual ini kan nggak diinginkan, kehamilan nggak diinginkan. Sementara kalau zina ini adalah efek dari hubungan yang nggak halal gitu kan. Kalau ibaratnya zina ini yang dimaksud oleh Mas Afgan itu adalah hubungan yang mau sama mau, tapi ternyata ada yang ikut gitu kan, yaitu di kehamilan itu tadi gitu kan. Kemudian pertanyaannya adalah apakah kita harus normalisasi yang selama ini terjadi gitu kan, yang sebelumnya sudah normal gitu kan, bahwasanya kalau misalkan ada kecelakaan yang seperti itu gitu kan, kemudian kemudian mereka berdua tuh jadi pasangan gitu kan, jadi nikah gitu kan, atau ada hal lain, atau kita pakai solusi yang lain gitu kan. Kalau kita bicara sebagai orang muslim ya, saya sendiri saya nggak pengen sih di posisi itu. Maksudnya saya nggak pengen di posisi di mana jangan sampai ada di situ gitu. Posisi yang udah misalnya dalam hubungan gitu kan, kemudian kita misalnya konsen untuk melakukan sesuatu, kemudian ternyata kecelakaan gitu kan, misalnya kecelakaan dalam konteks hamil gitu kan. Sebisa mungkin kita jangan pernah ke posisi, jangankan memutuskan untuk berhubungan secara konsen gitu kan, atau memutuskan untuk berhubungan seksual, tapi di posisi yang berdua aja itu saya jangan sampai lah ibaratnya gitu. Nah makanya itu tadi dalam Islam itu ada istilahnya aturan kalau kita tuh jangan berdua-duaan sama lawan jenis gitu kan, jangan sampai mengundang, karena ya pasti ada aja godaan. Walaupun kita tuh udah apa ya, misalnya udah kenal deket, misalnya udah merasa jadi teman, jadi keluarga gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu ada aja yang muncul di pikiran. Ya mungkin itu adalah bisikan setan, atau mungkin itu adalah ya apa ya istilahnya ya, ya bisikan-bisikan gitu kan. Karena kita tahu bahwasanya setan ini kan cuman bisikin ya, cuman nyuruh gitu. Nah tinggal manusianya nih yang mau eksekusi atau enggak. Nah semisal kita di posisi itu pun, kita berduaan sama antara lawan jenis, sebisa berikutnya jangan mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan tadi. Itu dia. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah kita menormalisasi kejadian yang seperti itu? Maksudnya, ya perempuan itu dinikahi misalnya karena ada kecelakaan itu. Saya sendiri ini berbasis perjawaban pribadi ya Mas Afgan. Karena kalau dari sisi agama, saya rasa itu nggak ada kewajiban untuk nikah gitu ya. Misalnya laki-laki itu bertanggung jawab karena kehamilan gitu kan. Tapi kalau saya sendiri perempuan yang kayak gitu di posisi itu, saya pun juga nggak mau kalau misalnya saya disuruh nikah sama laki-laki itu, kayak gitu sih. Ya karena kita tahu di masyarakat kita sendiri tuh banyak yang kayak gitu, banyak yang berakhir nikah gitu kan, ya karena konteksnya hubungannya zina, dan ternyata mereka sama mau gitu kan. Tapi kalau di saya, ya enggak gitu. Ya gitu deh jawabannya. Mungkin Mas Arkan tadi udah menawarkan bantuan untuk menjawab, silakan Mas Arkan. Oke, terima kasih. Santai aja ya Mas ya, apa sama Kak Ulul juga. Gini, Halo, Aryan. halo. Mungkin memperjelas tadi. Jadi yang mungkin aku tanyakan normalisasinya itu tentang umpamanya ya, kita mengamalkan hukum Islam yang tidak boleh menikahkan orang yang hamil duluan gitu ya. Nah, itu kan di Indonesia tidak terbiasa seperti itu gitu. Nah, mungkin apakah itu dimungkinkan juga atau memang lebih baik dinikahkan itu sesuai dengan
ada kompilasi hukum Islam yang seperti itu. Mungkin gitu. Oke, jadi saya jawab ya dari hukum Islamnya. Mengenai pernyataan menikahkan seorang ibu yang hamil duluan atau kami itu tidak diinginkan dengan laki-laki yang hamil itu dinyatakan dapat ya. Dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam itu dikatakan bahwa seseorang atau seorang perempuan yang hamil di luar nikah kemudian dapat dinikahkan dengan dapat dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi sini ada kata dapat. Dapat ini dapat debatable kalau di bahasa hukum itu. Jadi bisa diambil atau bisa tidak. Dan kemudian mengenai penzinahan ini pun konsep tadi dikatakan bahwa di KUHP dan di hukum Islam pun itu berbeda. Di KUHP itu coba kita lihat tadi bersama-sama pasal 285 KUHP itu katakan bahwa zina sebagai hubungan antara seorang suami dengan seseorang perempuan yang di antara mereka ini sudah ada yang menjalin ikatan perkawinan terlebih dahulu. Jadi harus ada yang nikah dulu baru dikatakan zina. Sehingga ini yang menjadi perbedaan di KUHP dan di hukum Islam. Dikatakan itu dalam bahasa Belanda sebagai overspel atau perzinahan seperti itu. Kemudian mengenai ini, apakah menikahkan dengan laki-laki dengan orang yang telah menzina laki-laki pezinanya atau yang telah menghamili gitu kan di luar itu, dari beberapa diskusi atau dari penjelasan dari dosen saya itu pasal 53 KHI ini bisa diambil dua. Pasal 53 KHI ini muncul dari penafsiran atau dari ijma, dari istihad ya para ulama mengenai apakah ketika kita menikahkan ini mana yang lebih dipentingkan, kemaslahatannya atau kemudaratannya. Sehingga itu diambil mengenai kaidah fikih dalam mafasid aula min jalbil musoleh. Artinya lebih baik mencegah kemudaratan daripada mendahulukan kemanfaatan atau kemaslahatan seperti itu. Sehingga ini sih timbang-timbang juga di KUA, dalam praktiknya di KUA ini ada beberapa P2N ya, pegawai pejabat pencatat nikah atau P2N itu mengajukan dua pilihan. Yang pertama menggunakan pasal 53 KHI ini dengan konsekuensi berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan itu tetap sah dan mendapatkan nasab dengan anak tersebut mendapatkan nasab dengan ayah yang menghamilnya tadi kementerian nikah. Sementara jika menggunakan kaidah fikih, terutama kaidah fikihnya Imam Syafi'i, di situ dikatakan bahwa memang tidak dapat dinasabkan, sehingga ketika mungkin anak ini perempuan, dia tidak bisa mendapatkan warisan, dan kemudian anak perempuan ini pun tidak punya hak wali dari ayahnya. Seperti itu. Jadi masih ada perdebatan apakah ini memang harus dilakukan atau mau pakai pasal 53 KHI atau kaidah fikih Imam Syafi'i. Tapi pada kenyataannya di sini di Indonesia ini menggunakan ini pasal 53 KHI itu karena melihat bahwa ada ada stigma di masyarakat. Kok misalnya ketika menikahkan anak perempuan ini ada bapaknya, ada bapak kandungnya, tetapi kok yang menikahkan itu wali hakim dari pengadilan dari KUA berdasarkan putusan pengadilan agama seperti itu. Jadi masih debatable ya, karena tadi menggunakan kaidah fikih setelah tahun 1991 menggunakan kompilasi hukum Islam, maka bisa digunakan pasal 53 KHI ini, sehingga anak zina ini masih mendapatkan nasab, masih mendapatkan kedudukan seperti anak sah berdasarkan kompilasi hukum Islam ini. Mungkin seperti itu bisa menjawab ya insya Allah. Atau mungkin ada pertanyaan kembali, kami persilahkan. Oke, cukup? Mas? Cukup. Oke. Menjawab dan jos banget lah pokoknya anak hukum nih. Sip. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin itu saja ya apa yang dapat kita sampaikan pada diskusi kali ini, karena mungkin sudah malam juga. Terima kasih kepada Kak Ulul yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmunya menjadi bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi Kak Ulul sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan dari diskusi saat ini atau barusan yang terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah Permendikbudristek ini bukan hanya sebagai payung hukum dalam perlindungan korban pelecehan seksual, tapi agar para korban
berani melapor mengenai kasus pelecehan seksual yang mereka alami. Yang kedua, masih adanya stigmatisasi di masyarakat terkait perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, sehingga para korban pelecehan seksual enggan melapor ke pihak berwenang. 3, upaya pencegahan tindak kekerasan seksual ini sampai saat ini belum ada titik temu mengenai revisi untuk mengatasi pro dan kontra tentang istilah konsen atau persetujuan dari Permen Akwo. Dan keempat, self control merupakan aspek utama dalam pencegahan kekerasan seksual di masa kali ini. Mungkin itu saja. Semoga dengan adanya Permendikbud-Ristek semoga menjadi salah satu pembaharuan dan menjadi salah satu titik awal dalam pencegahan kekerasan seksual di masyarakat mulai dari ranah mahasiswa. Terima kasih. Mungkin dari itu saja dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arkan. Baik, sekarang saatnya sesi foto. Untuk teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam yang bisa. Ada? Yuk teman-teman on cam yuk. On cam dulu yuk, sebentar kok. Oke, masih ada. Oke. 3, 2, 1. Lagi, bentar. Oke. 3, 2, 1. Satu kali lagi, oke. 3, 2, 1. Baik, teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya pada diskusi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.